Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lubul Usul wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan metode tahrijul syuru' mengenai silang pendapat ulama antara Syafi'iyah dan Hanafiyah masalah ayat aula mastumun nisa. Kelompok Syafi'iyah mengatakan yang membatalkan wudu yaitu menyentuh dengan tangan pada lawan jenis. Ini makna hakikat. Lalu menjima istrinya juga membatalkan wudu. Ini makna majas. Lalu kelompok Hanafiyah yang membatalkan wudu hanya makna majas atau jima. Khilafiyah ini muncul dari ayat aula mastumun nisa. Sebelum memulai pembahasan, alangkah barokahnya silahkan mahasiswa membaca ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bacaan ayat suci Al-Quran. Sebelum menganalisa ayat suci Al-Quran, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya membaca Lubul Usul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsuhu in kana haqiqatan fihima wa mustarakun wa illa fa haqiqatun wa majasun. Wa aqsuhu in ana haqiqatan fihima wa mustarakun. Pada pembahasan yang telah lewat mengenai lafaz dan makna, ada kalanya dinamakan al-juz'i, al-lafzu wal makna ini tahada wa imana tasawwuru maknahu asyirah wa juz'iyun wa illa sya'uliyun mutawati'un inistawaya wa illa famusyaqitun wa in ta'addada al-lafzu famubayinun awil lafzu faqat samuratihun wa illa wa aqsu in ana haqiqatan fima wa mustarakun. Apabila satu makna lalu lafaznya banyak, maka dinamakan sinonim. Lafaznya banyak, satu makna. Contoh lafaz insanun wa basyarun.
maknanya satu hayawanun nabitun. Lalu wa aksu, seandainya maknanya banyak, lafadznya satu, maka apabila antara makna adalah makna hakikat, dinamakan mustarok. Mustarok yaitu satu lafaz maknanya banyak dan antara makna itu semuanya adalah hakikat. Contoh seperti lafaz Quran. Dalam Bayatul Usul menampilkan contoh Quran lil haidhi wa tuhri. Lafaz Quran untuk makna suci dan haid. Lalu fa in ana wa illa fahaqiqatun wa majasun. Apabila antara makna yang satu hakikat lalu yang satu makna majas, maka namanya hakikat dan majas. Contoh lafaz asyadun, makna hakikatnya adalah hayawanun mustarisun. Lalu makna majas rajulun syuja'un. Ini namanya hakikat wal majas. Lalu wal alam ma ayyana musammam biwad'in. Fa in ana ta'ayyunu kharijiyan fa alamu syahsin. Definisi alam yaitu untuk makna tertentu memandang wadoknya. Wadok ja'lul lafzi dalilal makna. Ini namanya alam syahas. Apabila lukisan ada dalam realita, lalu apabila lukisan ada dalam hati, namanya alam jenis. Apabila lukisan itu ada dalam realita, maka dinamakan alam syahas. Seperti dalam nazm Alfiyah, ismul yu'ainul musamma mutlaqa alamu Ja'farin wa khirniqa. Lafaz Ja'farin untuk nama seseorang yang tertentu. Ismul yu'ainul musamma mutlaqa
alamu Ja'farin wa hirniha. Muncul pertanyaan, apa tahrijul furu' alal usul, mengenai seandainya dalam suatu lafaz memiliki dua makna, makna hakikat dan makna majaz, lalu antara kedua makna dikehendaki atau keduanya istiqmal. Apa usul sahihnya dan juga apa tahrijul furu' alal usul. Mengenai hal ini, ulama terjadi silang pendapat, boleh tidak makna hakikat dan makna majaz keduanya diamalkan. Contoh dalam ayat Aula mastumun nisa, lafaz lamsun ini memiliki dua makna. Satu, makna hakikatun, yaitu menyentuh dengan tangan. Aula mahtumun nisa, lafaz lamsun memiliki dua makna. Makna pertama, menyentuh dengan tangan, sehingga apabila menyentuh perempuan batal wudunya. Ini pendapat Syafi'iyah. Lalu makna majaz yaitu al-jima'u, melakukan senggama. Kelompok Syafi'iyah boleh melakukan, mengamalkan makna hakikat dan makna majaz, sehingga kelompok Syafi'iyah mengatakan yang membatalkan wudu adalah menyentuh lawan jenis dengan cara menyentuh memakai tangan atau melakukan jima atau senggama. Kelompok Hanafiyah mengatakan tidak boleh menggunakan dua makna, tetapi harus satu makna. Dalam hal ini kelompok Hanafiyah menggunakan makna majaz, sehingga kelompok Hanafiyah mengatakan yang membatalkan wudu hanya menyentuh dengan tangan. Yang membatalkan wudu hanya jima
kelompok Hanafiyah menggunakan hanya satu makna, yaitu makna majaz. Sehingga kelompok Hanafiyah yang membatalkan wudu hanya jima, menyentuh lawan jenis atau makna hakikat. Kelompok Hanafiyah tidak menggunakannya, tidak mengamalkannya. Demikian ini sesuai dalam kitab metode tahrijul furu' alal usul yang ada dalam kitab Mukhtasar Alai. Dalam Mukhtasar Alai halaman 13 ini pelajaran Pondok Pesantren Lirboyo, atau dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi. Mengenai hal ini, Imam Isnawi mencoba membuka jendela ilmiah supaya jelas apa furu'iyah, apa fiqh yang terbangun dari usul fiqh. Dalam Mukhtasar Alai halaman 13 mengatakan babu asbabil hadas qaidatun yajuzu al-jam'u fi lafzi wahidin bainal haqiqati wal majaz. Nasya alaihi Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi qauli ta'ala aula mastumun nisa, ayat 43 surat An-Nisa. Dalam kitab metode tahrijul furu', yaitu Mukhtasar Alai, Imam Syafi'i mengatakan boleh menggunakan makna hakikat dan majaz seperti dalam ayat aula mastumun nisa, sehingga kelompok Syafi'iyah mengatakan apabila menyentuh lawan jenis maka batal wudunya. Ini makna hakikat. Lalu makna majaz apabila melakukan sepak bola malam atau jima maka batal wudunya. Fiqh semacam ini, furu'iyah semacam ini muncul dari usul fiqh mengenai satu lafaz memiliki dua makna, yang satu makna hakikat, yang satu makna majaz. Lalu antara dua makna
digunakan atau diamalkan. Apa yang ada dalam Mukhtasar Ala'i juga ada dalam Jam'ul Jawami'. Dalam Jam'ul Jawami' mengatakan wa fil haqiqati wal majasi hal yasihu ayyurada ma'an bilafzil wahidi ama fi qawli'a ra'aitu al-asyada wa turidu al-hayawana al-muhtarisa wa rajula as-suja'a. Al-hilafu fil mustaraqi hilafan lil qadhi Bakar al-Baqilani wa yuhmalu alaihima in qamat qarinatun ala iradatil majasi ma'al haqiqati amma hamala asy-Syafi'i al-mulamasata fi qawlihi ta'ala awla mastumun nisa alal jasi bilyati wal wad'i. Apa yang ada dalam Mukhtasar Ala'i sama dengan apa yang ditulis dalam Jam'ul Jawami' yang mengatakan bahwa dalam ayat aula mastumun nisa memiliki dua makna. Makna pertama adalah makna hakikat, lalu yang kedua makna majas, lalu kelompok Syafi'iyah mengamalkan makna hakikat dan juga makna majas. Sehingga apa yang ada dalam kitab Mukhtasar Ala'i juga ada dalam Jam'ul Jawami' dan juga ada dalam kitab Tahrijul Furu' alal Usul yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah yaitu Imam Asy-Syanjani. Apa yang ada dalam Mukhtasar Ala'i ada dalam Jam'ul Jawami' dan juga ada dalam Tahrijul Furu' alal Usul yang ditulis oleh Imam Asy-Syanjani. Dalam kitab Mukhtasar Ala'i atau dalam kitab Tahrijul Furu' mengatakan idza ta'a al-lafzu bainal haqiqati wal majaz kiasya ayakuna kilahuma muradan inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Lalu wa yatafara'u an hadzal asli masailu minha anna lamsal mar'ati yujibu intiqadat tayarati
inda Syafi'i wa inda Abi Hanifata la yujibu li'anna lamsa majasun anil jima'i fi qawlihi ta'ala awla mastumun nisa wal jima'u muradun bi ittifaqin. Mengenai ayat awla mastumun nisa, kelompok Hanafiyah mengatakan yang dimaksud ayat awla mastumun nisa adalah makna majas, yaitu melakukan senggama bisa membatalkan wudhu. Ini makna majas. Lalu kelompok Hanafiyah ini mengatakan apabila sudah mengamalkan makna majas, tidak boleh untuk mengamalkan makna hakikat. Makna hakikat menyentuh dengan tangan. Sehingga kelompok Hanafiyah mengatakan yang membatalkan wudhu adalah melakukan senggama atau jima, dan ini makna majas. Sedangkan makna hakikat tidak digunakan, sebab dalam kelompok Hanafiyah memiliki kefahaman seandainya ada dua makna, satu makna hakikat, satu makna majas, tidak boleh mengamalkan keduanya. Sehingga kelompok Hanafiyah mengatakan tidak batal wudhunya apabila menyentuh perempuan, sebab ini makna hakikat, makna yang sudah ditinggal, sedangkan yang diamalkan hanya makna majas, yaitu makna al-jima atau makna al-watni. Inilah syuru'iyah, inilah fiqh yang terbangun dari usul fiqh. Apakah boleh mengamalkan satu lafaz dua makna, mengamalkan dua makna, majas dan hakikat, atau tidak boleh? Kelompok Syafi'iyah mengatakan boleh. Lalu setelah memahami metode tahrijul furu' alal usul, alangkah istimewanya, alangkah baiknya melihat langsung kitab Mahali atau syarahnya Minhajut Thalibin, mulai dari kitab Nihayatul Muhtaj, Jamal Syarwani, Muni Muhtaj, untuk
menyesuaikan apa yang ada dalam kitab Tahrijul Syuruh. Dalam kitab Mahali mengatakan bahwa yang membatalkan wudhu adalah menyentuh lawan jenis. Dalam kitab Mahali mengatakan asalisu iltiqa'u basyarata rajuli wal mar'ati. Qala Allah Ta'ala awla mahtumun nisa ay lamastum ama uri'a bihi walamsu al-jasu biliyati ama fasyara bi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wal makna swinaqzi bihi annahu mazinnatun li'iltizazi al-musyiri lisyahwati wa misluhu fi dhalika baqi suwari iltiqai fa ulhiqa bihi wa utliqa alaihi fil babi lamsu tawassu'an. Dalam kitab Mahali mengatakan salah satu yang membatalkan wudhu adalah menyentuh lawan jenis dengan memakai kedua telapak tangan dilihat ini dalam Mahalinya. Dan semua iltiqa'u basyarati rajul wal mar'ah termasuk jima ini juga membatalkan wudhu. Sehingga kelompok Syafi'iyah mengatakan batal wudhunya laki-laki menyentuh perempuan lawan jenis. Ini makna hakikat. Lalu makna majas laki-laki jima dengan istrinya ini juga membatalkan wudhu, dan ini makna majas. Sehingga kitab Mahali sesuai dalam kitab Muhtasar Alai halaman 13 yajuzu al-jam'u fi lafzi wahidin bainal haqiqati wal majas. Inilah tahrijul syuruh alal usul. Inilah metode pembahasan usul fiqh lalu menuju wilayah fiqh, sehingga dengan metode tahrijul syuruh alal usul santri mampu memahami, mampu menganalisa tentang istinbatul hukmi, mampu memahami alasan syar'i, memahami tentang dalil-dalilnya syar'i. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi
لنيل الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Ada.